Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pengantar studi sejarah peradaban Islam. Nama Aziza Helmalia Putri, NIM 2114070104, PGMIC BP21, UIN Imam Bonjol Padang. Pembahasan pada video kali ini yaitu Kerajaan Turki Utsmani. Sejarah. Kerajaan Turki merupakan negara yang terletak pada dua benua. Wilayahnya terletak pada benua Asia dengan luas 790.200 km persegi dan pada benua Eropa dengan luas wilayah 24.378 km persegi dengan total luas wilayah 814.578 km persegi. Posisi geografis negara yang strategis menjadikan negara Turki jembatan antara bangsa Timur dan bangsa Barat. Menurut beberapa studi menyebutkan bahwa bangsa Turki diperkirakan berasal dari Asia Tengah. Bangsa Turki mewarisi peradaban Islam, peradaban Romawi, Arab, dan Persia yang merupakan warisan dari Imperium Utsmani dan pengaruh negara Barat modern. Peradaban Islam di Turki merupakan warisan atas pengaruh peradaban Islam Arab dan Persia yang menjadikan warisan mendalam bagi masyarakat Turki sebagai peninggalan dinasti Utsmani. Berdasarkan catatan sejarah mengungkapkan bahwa Islam bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dan Sang Pencipta Allah, melainkan juga mengatur sistem kehidupan sosial dan bernegara. Selanjutnya yaitu periode kepemimpinan. Raja-raja pada kerajaan Turki Utsmani merupakan kekuasaan yang didapatkan secara turun-temurun. Dengan hal ini, yang demikian tidak serta-merta yang menjadikan pewaris kerajaan adalah anak pertama. Tidak ada aturan yang mengatur hal demikian. Ahli sejarah menyatakan bahwa masa kerajaan Khalifah Sulaiman Al-Kanuni merupakan kejayaan dan kebebasan kerajaan Turki Utsmani. Hal ini dibuktikan bahwa pada masa kerajaan Turki Utsmani, masa Kesultanan Sulaiman Al-Kanuni, kerajaan telah meninggalkan jauh negara-negara Eropa pada bidang militer, politik, dan keilmuan. Selanjutnya yaitu kemajuan pada peradaban kerajaan Turki Utsmani di bidang pemerintahan, militer, dan maritim. Kekuatan militer kerajaan Turki Utsmani menjadi kuat karena pada masa awal kerajaan diisi oleh orang-orang kuat. Selain itu pula, kekuatan militer pertama kali menjadi lebih diperhatikan ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa. Kerajaan Turki Utsmani selain mementingkan persenjataan militer dan kekuasaan yang terbukti mampu menguasai wilayah yang sangat luas baik di Asia, Afrika, maupun Eropa. Peradaban-peradaban masa Turki Utsmani sama sekali tidak terabaikan. Terbukti dari sangat pesatnya kemajuan peradaban pada masa itu pula terlahir banyak ilmuwan-ilmuwan ternama. Bidang selanjutnya yaitu bidang seni dan budaya. Pada bidang seni dan budaya, kerajaan Turki Utsmani telah membawa peradaban Islam menjadi peradaban yang cukup maju dengan pesat pada masa itu. Pada bidang kebudayaan, banyak tokoh penting yang muncul. Selain itu, banyak juga yang berkiprah pada pengembangan seni, arsitektur Islam, seni dekorasi, serta seni musik dan pertunjukan. Dan bidang selanjutnya yaitu bidang agama. Keagamaan merupakan bagian sistem sosial dan politik pada masa kerajaan Turki Utsmani. Ulama dipandang cukup tinggi kedudukannya dengan bernegara dan bermasyarakat. Pada kerajaan Turki Utsmani, warga non-muslim wajib mematuhi hukum kesultanan.
namun pada kali ini tidak mewajibkan untuk mematuhi hukum Islam. Pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor penyebab hancurnya Turki Utsmani. Faktor yang pertama yaitu kelemahan para sultan dan sistem birokrasi. Dengan ketergantungan sistem birokrasi Sultan Utsmani kepada kemampuan seorang sultan dalam mengendalikan pemerintahan, menjadikan institusi politik ini menjadi rentang terhadap kejatuhan kerajaan. Seorang sultan yang cukup lemah cukup membuat peluang bagi demokrasi politik di kerajaan Turki Utsmani. Ketika terjadi benturan kepentingan di kalangan elit politik, maka dengan mudah mereka berkontak-kontak dan terjebak dalam sebuah perjuangan politik yang tidak berarti. Faktor yang kedua yaitu kemerosotan kondisi sosial ekonomi. Dalam perubahan mendasar terjadi pada jumlah penduduk kerajaan, sebagaimana terjadi pada struktur ekonomi dan keuangan. Kerajaan akhirnya menghadapi problem atau masalah internal sebagai dampak pertumbuhan perdagangan dan ekonomi internasional. Kemampuan kerajaan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mulai melemah, dan pada saat itu bangsa Eropa telah mengembangkan struktur kekuatan ekonomi dan keuangan bagi kepentingan mereka sendiri. Faktor yang terakhir yaitu munculnya kekuatan Eropa. Politik baru di daratan Eropa dapat dianggap secara umum faktor yang mempercepat proses keruntuhan kerajaan Turki Utsmani. Konfrontasi langsung pada dengan kekuatan Eropa berawal pada abad ke-16, ketika masing-masing kekuatan ekonomi berusaha mengatur tata ekonomi dunia. Ketika kerajaan Baiklah, Utsmani sibuk sekian membenahi negara dan penyampaian masyarakat materi bangsa, Eropa untuk malah menggalang memenuhi militer, tugas ekonomi, dan ujian teknologi akhir dan mengambil semester manfaat dari kelemahan pengantar kerajaan studi Turki Utsmani. sejarah peradaban Islam. Semoga video ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman yang telah mendengarkan dan menontonnya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.